Halo Sobat Volka semua, kembali lagi di Sobat Volka Bertanya, edisi kemampuan dasar. Nah, di edisi kali ini ada dua soal yang di-request, yaitu di bab logika kuantor dan juga bab modus tollens. Nah, sebelum kalian mendengarkan pembahasannya, silahkan subscribe YouTube Volkademia terlebih dahulu. Oke Sobat Volka, kita bahas soal yang pertama. Nah, di soal tersebut terdapat dua premis ya teman-teman. Premis yang pertama yaitu semua dosen adalah manusia. Lalu premis yang kedua, beberapa manusia adalah pemalas. Kesimpulan yang benar adalah ada beberapa jawaban. Nah, sebelum kita mengetahui gimana sih cara menjawab soal model seperti ini, nah kita harus tahu dulu nih, soal seperti itu tuh masuk bab apa ya gitu. Jadi soal seperti itu masuk di bab logika kuantor. Nah, kita harus tahu dulu nih, logika kuantor itu seperti apa. Jadi logika kuantor itu ada dua macam teman-teman. Ada logika kuantor berbentuk universal dan juga ada logika kuantor bentuknya eksistensial. Nah, si bentuk universal ini berarti semua. Tuh. Jadi misal ada kalimat dengan kata kunci semua, itu bisa kita buat rumus semua A adalah B. Lalu kita rumusnya adalah semua sama dengan jika maka. Jadi jika ada kalimat semua A adalah B, maka menjadi jika dia A, maka dia adalah B. Begitu ya. Kita bisa masukkan di premis yang pertama dengan kata kunci semua. Semua dosen adalah manusia. Maka bisa dimisalkan jika dia adalah dosen, maka dia adalah manusia. Begitu ya. Lalu lanjut ke bentuk logika kuantor yang kedua, yaitu bentuk eksistensial. Bentuk eksistensial ini berarti at least one atau ada minimal satu dengan kata kunci beberapa, begitu ya. Nah, rumusnya adalah beberapa A adalah B, dan jadi jika ada minimal satu yang A, maka dia merupakan B, begitu ya. Misalnya nih, kita masukkan premis kedua ini, beberapa manusia adalah pemalas. Maka karena itu bentuk eksistensial, menjadi ada minimal satu manusia yang pemalas, begitu teman-teman, untuk masukkan premis ke dalam rumus bentuk universal dan juga rumus bentuk eksistensial. Oke teman-teman, setelah melihat rumus-rumus bentuk universal dan juga bentuk eksistensial dalam logika kuantor, kita bisa mulai mengerjakan soalnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kesimpulan yang benar adalah dari 4 jawaban. Yang pertama ada semua dosen pemalas. Apakah itu benar atau tidak? Tidak ya, karena di sini atau disebutkan adalah beberapa manusia adalah pemalas. Ada minimal satu lah manusia yang pemalas. Minimal satu, bisa jadi 30, bisa jadi 100 juta manusia gitu yang pemalas. Tapi bukan dosen gitu. Karena manusia yang malas itu nggak mesti dosen gitu ya. Mungkin ada petani, ada pusakawan, ada mahasiswa, atau ada murid gitu ya. Atau ada aku juga gitu, bisa jadi gitu ya. Jadi jawaban yang nomor A merupakan jawaban yang tidak tepat gitu ya. Lalu kita lihat ke jawaban yang B. Beberapa dosen pemalas. Berarti ada minimal satu dosen yang pemalas. Kita nggak tahu gitu ya. Karena tidak ada kaitannya, tidak ada informasi apakah si dosen ini pemalas atau enggak gitu. Jadi yang B tidak tepat juga gitu ya. Yang C, tidak ada dosen pemalas. Loh, kita nggak tahu juga gitu ya. Apakah yang disebut beberapa manusia di sini ada dosennya atau enggak, ada petani atau enggak gitu ya. Lalu yang D tidak dapat disimpulkan. Nah, ini benar teman-teman. Kenapa kok nggak dapat disimpulkan gitu ya? Karena informasi di sini tidak lengkap gitu. Tidak ada informasi tentang siapa yang memalas gitu ya. Lalu manusia mana saja yang pemalas tuh
nggak ada keterangannya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dari kedua premis di atas. Jadi bisa dikatakan kedua premis itu tidak cukup untuk membuat suatu kesimpulan. Begitu ya teman-teman. Itu untuk pembahasan soal yang pertama. Oke teman-teman, masih semangat untuk mendengarkan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman bisa membaca soalnya di sini. Oke, jadi ini merupakan soal jika sekilas gitu ya. Itu ada kata jika maka. Kita bahas dulu secara keseluruhan. Hutan Amazon adalah salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Salah satu komponen penting dalam ekosistem hutan ini adalah pohon besar yang menciptakan kanopi yang berfungsi sebagai pelindung bagi flora dan fauna. Kanopi ini juga berperan dalam menjaga kelembapan dan suhu di hutan serta membantu proses fotosintesis. Studi ilmiah menunjukkan bahwa jika kanopi pohon berkurang, maka peningkatan suhu dan penurunan kelembapan yang mengancam keberlangsungan berbagai spesies yang hidup di bawahnya. Lalu pertanyaannya adalah, jika jumlah kanopi pohon tetap stabil, maka apa yang terjadi gitu ya. Nah, sebelum aku membahas gimana cara menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu soal ini masuk ke jenis soal apa. Jadi soal ini masuk ke bab modus tollens ya teman-teman. Nah, modus tollens ini masuk ke dalam bagian silogisme. Nah, modus tollens itu punya rumusnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat dulu rumus modus tollens itu ya. Nah, ini rumus modus tollens. P, Q. Jika P, maka Q. Jika terjadi P, maka akan Q gitu ya. Lalu ada negasi Q, atau jika tidak terjadi Q, maka akan terjadi apa? Nah, kesimpulannya berdasarkan rumus ini, rumus modus tollens, kesimpulannya adalah negasi P atau tidak P gitu ya. Nah, kita bisa langsung memasukkan dari soal itu ke dalam rumus modus tollens ini teman-teman pengerjaannya. Rumusnya adalah P ke Q jadi jika terjadi negasi Q menjadi negasi P. Nah, jika dari soal P-nya tuh mana sih gitu ya. Kita langsung lihat aja di soalnya yang ada kata kunci jika maka. Nah, jika maka itu ada di kalimat terakhir teman-teman. Studi ilmiah menunjukkan bahwa jika kanopi pohon berkurang, maka terjadi peningkatan suhu dan penurunan kelembapan. Ya, itu ada di kalimat terakhir. Maka P-nya adalah jika kanopi pohon berkurang, itu masuk ke P. Lalu Q-nya apa? Q-nya adalah kalimat yang mengandung kata maka. Maka terjadi peningkatan suhu dan penurunan kelembapan. Nah yang ditanyakan adalah negasi P atau jika kanopi pohon tetap stabil. Jadi kebalikannya dari P. P-nya itu kan kanopi pohon berkurang. Tapi karena terjadinya adalah kebalikannya, yaitu negasi P, kanopi pohonnya tetap stabil, maka apa sih yang terjadi gitu? Maka yang terjadi adalah kebalikannya atau bukan L3 atau negatif dari si Q itu. Kalau misal di teks itu Q-nya maka terjadi peningkatan suhu dan penurunan kelembapan, maka kebalikannya itu. Kebalikannya dari meningkat turunnya, maka kebalikannya adalah stabil. Maka negasi Q-nya adalah kestabilan suhu dan juga kelembapan. Begitu teman-teman. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu kelembapan dan suhu di hutan tetap terjaga atau tetap stabil gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi untuk menjawab soal ini kalian harus memasukkan rumus modus tollens. Begitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, Sobat Volka, dari dua soal tadi kita bisa belajar bahwa soal yang pertama dalam kalkulator hubungan antara premis 1, premis 2, dan premis lainnya itu harus jelas sebelum kita bisa menarik kesimpulan. Lalu untuk soal kedua yaitu di bab modus tollens, kita harus
menyesuaikan dengan rumus yang ada sehingga kita bisa menjawab soal dengan benar, gitu ya. Jadi kuncinya teman-teman di sini bukan hafalan, tapi kita memahami pola pikir logikanya gitu ya, karena ini merupakan bab penalaran umum gitu ya. Oke, sampai sini aja teman-teman pembahasan kita dalam Sobat Vokab Bertanya edisi Kemampuan Dasar. Nah, jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu merasa terbantu dengan bahasan ini ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya.